Halo teman-teman semua. Nah, saya Bernajar. Kalau saya lulus CPNS, saya akan berbagi tips berdasarkan pengalaman saya selama mengikuti proses CPNS. Oke, yang pertama kan nanti digadang-gadang akan ada lagi penerimaan CPNS di tahun 2021, yaitu bulan Maret ya. Nah, untuk itu dari sekarang teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, saya akan membimbing, bukan membimbing ya, memberikan berdasarkan pengalaman saya tipsnya apa aja. Oke. Yang pertama itu sebelum saya mengikuti CPNS, yang pertama itu niatkan terlebih dahulu. Saya akan mengikuti tes CPNS itu untuk apa? Nah, jadi teman-teman jangan asal-asalan. Jadi harus ada targetnya dulu. Target dulu ya. Jadi saya nggak mau cuma sekedar tes, ikut-ikutan tes aja, tapi harus ada usahanya dulu. Itu aja. Yang pertama, niatkan terlebih dahulu. Niat yang benar-benar saya akan mengikuti tes CPNS sampai akhir. Oke. Yang kedua, ketika memilih formasi, sebaiknya teman-teman diskusikan terlebih dahulu dengan orang-orang terdekat, entah itu dengan orang tua teman-teman atau dengan suami. Nah, jadi jangan kita sampai salah pilih lokasi. Jadi jangan sampai nih kita tiba-tiba pengen, ya sebenarnya kurang serak nih sama lokasi ini, tapi udah di sini aja kayaknya keterima. Tapi kan nggak kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman keterima dan ternyata jauh dari suami, jauh dari orang tua, itu akan berdampak juga. Jadi yang kedua itu pilih formasi yang teman-teman inginkan, ditambah diskusikan terlebih dahulu dengan orang-orang terdekat. Oke, yang kedua itu ya. Lalu yang ketiga, nih teman-teman, kan ada tuh waktu kita mau CPNS itu kan awalnya kita login dulu kan ke SSCN ya, daftar dulu. Nah, coba dicek ini NIK itu nomor induk kependudukan dan nomor KK. Coba cek terlebih dahulu, karena untuk kita login ke SSCN itu kan harus ada, ya harus sesuai nomor KK dengan nomor KTP-nya. Ini kejadian waktu saya mau ikut CPNS 2017 itu, ternyata pas saya mau login ke SSCN tidak bisa. Saya nggak bisa login tuh, nggak bisa daftar. Kenapa? Karena dulu itu nomor kakak saya itu berbeda dengan KTP. Nah, jadi saya tinggal di kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah. Jadi nomor saya itu nggak sama nomor KTP dengan nomor kakaknya, karena kakak saya itu dulu masih kecamatan ya Dawan. Nah, kecamatan Kalijati. Nah, sekarang jadi kecamatan Dawan. Jadi itu harus benar-benar, kalau ada yang teman-teman yang pemekaran wilayah, coba dicek dulu kakak sama KTP-nya sama atau enggak nomornya, kayak gitu ya. Itu menjadi hambatan juga, karena saya dulu daftarnya tuh nggak jadi kalau nggak salah, karena harus kan, nggak, maksudnya tuh jangan jadi dari sekarang dipersiapkan gitu. Jadi itu kan harus ada banyak proses dulu kan, ke desa dulu, ke kecamatan dulu, nanti belum lagi verifikasi yang kayak gitu. Oke, jadi ingat nomor NIK sama kakaknya itu harus sama ya. Lalu yang keempat, nah pada saat login kan itu tuh udah kan kita isi-isi data diri, terus pokoknya ada persyaratan-persyaratan surat lamaran dengan kapital sesuai instansinya sih. Nah, di situ tuh ada yang keempat itu, coba perhatikan lagi file-file berkasnya. Nah, itu file-file berkasnya itu coba dilihat lagi apakah lebih dari 500 KB atau tidak. Nah, jadi itu juga mempengaruhi sih, pas kita upload berkas tuh jangan sampai salah ya. Jadi ini kejadian juga waktu saya di 2018, ternyata saya seleksi pendaftaran berkas aja tuh udah nggak lulus ya. Dulu waktu pendaftaran CPNS aja, bayangkan pendaftaran CPNS aja itu udah nggak lulus. Kenapa? Karena
dulu saya memilih, emang waktu pertama saya memilih lokasi kan, lokasinya itu di luar kota. Sebenarnya saya nggak didiskusikan sama orang tua, jadi ya sebenarnya nggak, maksudnya bukan nggak serak sih, jadi ya setengah hati menjalaninya juga. Terus pas berkas-berkasnya itu mungkin ada file yang masih yang di bawah, harusnya di bawah 500 KB. Seingat saya sudah ngompres semua filenya, tapi mungkin harusnya itu lagi ya, dicermati lagi file-filenya itu apakah sudah sesuai atau tidak. Apa nanti pas kompres itu kan nanti ukurannya kecil kan PDF-nya, coba dilihat lagi apakah kelihatan tulisannya atau tidak. Jadi ya harus, pokoknya cermat lah ya. Dan yang kelima, ini yang terakhir menurut saya, jadi kalau bisa teman-teman tuh kalau pas daftar CPNS itu coba didampingi lah sama teman-teman yang lain, jadi kita tuh nggak sendirian. Ini ya waktu tahun 2018 tuh salahnya saya daftar sendiri, dan itu ingat waktu saya di kosan daftar sendiri, dan itu sinyal internetnya juga udah mau apa ya, sinyal internetnya juga kurang memadai, mungkin itu juga salah satu faktor. Jadi yang kelima itu coba pas upload berkas itu daftar bareng teman, jadi saling ada yang mengingatkan satu sama lain kalau dengan teman. Terus cari juga tempat wifi yang bagus, boleh tuh. Waktu itu saya waktu tahun 2019 saya bareng teman saya itu pas pendaftaran tuh di salah satu ya tempat makan lah yang ada wifi-nya. Boleh lah kita sambil upload berkas sambil, itu kan wifi-nya bagus, jadi sama teman. Oke? Nah itu juga, sekian dulu dari saya. Jadi pas pendaftaran tuh ingat, yang pertama niatkan terlebih dahulu, saya akan daftar CPNS ini, akan berjuang sampai akhir. Yang kedua, diskusikan dulu dalam memilih formasi. Nah, dalam memilih formasi itu diskusikan dulu terlebih dahulu dengan orang tua, mungkin dengan suami kan. Jadi kita tuh nggak asal pilih comot-comot, pilih lokasi, enggak. Jadi biar tidak menyesal kemudian. Lalu yang ketiga, nah yang ketiga ini tadi apa? Oke, nik ya, nomor ya, nik sama nomor kakak. Nah, nik sama nomor kakaknya itu harus sinkron, jadi harus sesuai. Coba dilihat lagi sesuai atau tidak. Ini terutama untuk daerah-daerah atau desa-desa, kecamatan-kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah. Lalu yang keempat itu berkasnya coba dicermati lagi, dikompres lagi PDF-nya, dilihat lagi apakah jelas atau tidak. Ya, jangan sampai pengalaman saya tuh terulang lagi. Jadi pengalaman yang waktu dulu saya nggak lolos pas pendaftaran itu gara-gara katanya di sini ada maaf, berkas yang Anda kirim tidak lengkap. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu yang kelima tadi coba didampingi dengan teman-teman. Jadi teman-teman didampingilah dengan teman-teman ya, dengan teman-teman kalian gitu. Pas upload berkasku jangan sampai sendirian. Jadi kalau ada teman nih, nanti ada yang kita tuh saling mengingatkan satu sama lain. Dan juga pilih tempat wifi yang jaringannya bagus, jadi bisa tuh sambil nongkrong sama temen, sambil makan di tempat makan yang wifi-nya bagus, sambil kita upload pas pendaftaran berkas itu kan, upload berkas pas pendaftaran. Oke. Nah sekian dulu pengalaman saya selama mengalami proses pendaftaran CPNS ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Ingat, harus hati-hati dan cermat, jangan sampai ceroboh seperti saya dulu ya. Oke, sekian dulu untuk kesempatan kali ini. The next saya akan bahas mengenai bagaimana pertama kali lolos saya dapat SKD dengan nilai yang ya lumayan bagus, 386. Oke, nanti saya sambung lagi bagaimana persiapan teman-teman pada saat tes SKD nanti. Oke, sampai jumpa. See you next time. Bye-bye.